Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 596. Di sini rombongan dari karavan Lusu bersama Sun yang pun berhenti sejenak. Mereka pun ingin bermalam di sini dan bersiap untuk esok hari menuju ke kota kerajaan. Nampak mereka semua pun berkumpul di depan api unggun, yakni rombongan dari Sun Yang. Namun tak lama kemudian, Songbo yakni si ketua karavan pun berkata kepada semua orang yang ada di sana, "Kalian telah bekerja keras. Medan di sini mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang. Kami akan berada di sini semalam." Ucapnya kepada semua orang. Di sini sudah ada rombongan dari Sun yang pun merapat untuk mendiskusikan Lusu dan musuh yang menyerang kemarin. Tak lama kemudian Songbo pun berkata kepada Sun Yang, "Hei Tuan Muda Sun, perkemahan sudah siap. Malam ini saya akan mengatur agar budak saya bergiliran untuk menjaga malam sehingga semua orang bisa tidur dengan nyenyak," ucapnya kepada Sun Yang. Tapi di sini rombongan dari Lusu, yakni Lusu Xiaoyu dan Uskup Bishop Kardinal tidak mau turun dan berkumpul dengan orang-orang yang ada di bawah. Beserta Sumujun yang tidak kelihatan, ia pun kelihatannya juga berada di dalam kereta. Tak lama kemudian, Songbo pun menghampiri dan berkata kepada Sun Yang, "Happy Lu dan yang lainnya berkata mereka tidak akan turun bersama kami jika mereka ada di dalam mobil," ucapnya, memberitahu kepada Sun Yang bahwa Lusu tidak mau ikut bersama rombongan untuk berdiskusi di depan api unggun. Lantas kemudian Sun Yang pun berkata kepada Songbo, "Anda telah bekerja keras, menghasilkan uang dan kehilangan uang sehingga Anda dapat memberi orang itu tagihan gratis," ucapnya sedikit menyindir. Tapi tidak apa-apa karena Songbo sebelumnya telah diselamatkan oleh Lusu. Lantas Songbo pun berkata sambil tertawa kecil, "Hahaha, nah, Yulu memang menghitung hidupku seharusnya," ucapnya, memberitahu kepada Sun Yang. Sun Yang pun tercengang mendengar perkataan dari Songbo, si ketua karavan. Tak lama kemudian di depan api unggun, "Tapi pikirkanlah sekarang," ucapnya. "Aku selalu merasa ada yang salah saat itu." Dari perkumpulan itu membicarakan soal Lusu dan musuh yang hendak menyerang. Di sini Uskup Bishop Kardinal pun tenang-tenang saja sambil menjaga situasi dan kondisi Lusu beserta dengan Xiaoyu. Tak lama kemudian orang-orang yang mendengar perkataan tersebut ia pun tercengang. "Oh, apakah itu?" ucapnya. Di sini nampak Sun Yang dan Mo Xiaoya. Namun tak lama kemudian si ketua karavan pun bercerita soal kemarin karena ia hampir terkena tombak dari musuh. Tapi Lusu tidak mengenai, bahkan Lusu mampu menghindar dan berkata kepada Songbo bahwa ia harus menghindar biar tidak terkena tombak tersebut. Dan ia harus berutang budi kepada Lusu dan memberinya tumpangan gratis untuk pergi ke kota kerajaan. Lantas Songbo pun bercerita, "Ketika deru panah terdengar itu hampir di depanku. Satu gigitan lagi. Mampu memiliki saya berarti dia mungkin telah menemukan panah itu sejak lama," ucap Songbo. Mendiskusikan Lusu bahwa ia sebenarnya sudah tahu sejak lama ketika panah itu melesat ke arahnya dan ia pun menghindar. Saat itu di belakangnya sudah ada Songbo yang hampir terkena. Tapi Lusu mengatakan bahwa Songbo harus menghindari itu dan Songbo berhasil untuk menghindar. Tak lama kemudian Sun Yang pun berkata kepada Songbo, "Artinya juga memiliki kepala untuk mengatur master," ucapnya. Yang berpikir bahwasanya Lusu mungkin adalah orang yang sangat kuat, tapi kekuatannya disembunyikan. Namun tak lama kemudian, Mo Xiaoya pun sedikit mencucu. Ia pun berkata, dengan kata lain, apakah dia sengaja memintamu untuk menerima bantuannya yang menyelamatkan hidupnya? Apa yang dia lakukan seperti ini? Bagaimana jika tidak ada yang diselamatkannya? Ucap Mo Xiaoya kepada keseluruhan orang yang berada di depan api unggun. Tak lama kemudian Sun Yang pun terdiam dan di sini Songbo pun berkata lagi, "Ya, aku punya tebakan."
Apakah mungkin dia adalah orang yang kuat? Ucapnya. Dia mungkin sangat menjanjikan dan ingin mendapatkan uang lebih dari itu. Ucap dari Songbo kepada seluruh orang. Lantas Sun Zoyang dan Mo Xiaoya beserta orang yang lain pun tercengang. Ia pun berpikir perihal yang sama. Jika itu dia, ucapnya kepada semua orang. Tampaknya itu memang mungkin. Maksudnya, di sini mungkin Lu Su adalah seorang mata-mata dan akan menyerang dari rombongan Sun Zoyang dan yang lainnya, pikir mereka. Lei Yulu itu memang penjahat yang rela mengkhianati apapun demi uang, ucap dari Mo Xiaoya yang saat itu berdiri. Tapi di sini Sun Zoyang pun terdiam. Ia pun menatap Mo Xiaoya dengan sangat hati-hati. Saya tidak percaya dia akan menjualnya demi uang. Dia mencoba membela CB, tetapi dia merasa bahwa komandannya juga kehilangan darah dan jamur saat dia bertemu dengannya. Ucapnya. Di sini orang lain, teman dari Sun Zoyang pun berkata, Anda berkata apakah dia akan diatur oleh musuh kita ke dalam tim? Ucapnya. Bahwasanya mungkin saja Lu Su adalah mata-mata yang hendak untuk menyerang rombongan dari Sun Zoyang, yakni dari kerajaan bangsawan. Lantas Sun Zoyang pun berkata kepada yang lain, seharusnya tidak mungkin. Jika itu adalah pembunuh yang mengintai, itu tidak akan begitu terkenal, ucapnya kepada semua orang. Lantas temannya pun berkata lagi, masuk akal. Lantas mungkinkah dia adalah komandan dari tentara Wu Wei, ucapnya. Yang saat itu membayangkan bahwasanya mungkin saja dia adalah tentara Wu Wei yang kemudian menyamar. Orang-orang pun nampak kaget. Mo Xiaoya dan Sun Zoyang beserta teman yang lainnya pun bingung. Apakah mungkin dia juga adalah komandan dari tentara Wu Wei? Tak lama kemudian teman dari Sun Zoyang pun berkata, bukankah seharusnya begitu? Nah, ada 4 peringkat pertama di tentara Wu Wei dan komandan tentara Wu Wei pasti salah satunya, ucapnya sambil makan tusukan. Ia pun berpikir bahwasanya itu adalah masuk akal karena Lu Su kelihatannya kuat dan mungkin dia adalah komandan dari tentara Wu Wei. Tidak pada bisakah Anda menahan bawahan Anda? Terlebih lagi tidak ada suasana militer di Lu yang bahagia ini, ucapnya. Di sini nampak mereka pun membayangkan bahwasanya Lu Su membawa pedang sambil mengendarai kuda mainan. Tidak jika yang sedang berkata dia masih mungkin, ucapnya. Songbo pun nampak panik, yakni si ketua karapan pun berkata dia juga jauh lebih tenang daripada orang biasa ketika menghadapi serangan diam-diam dan dia memiliki tampilan itu yang merupakan tampilan orang-orang yang telah mengalami hidup dan mati, ucap dari Songbo kepada semua orang. Ia mengatakan bahwasanya Lu Su adalah orang yang tenang meskipun ia pun diserang oleh orang-orang di sekelilingnya atau serangan dadakan yang akan menyerangnya. Lantas di sini Mo Xiaoya pun berkata, biar ku bilang dia punya masalah, tidak peduli siapa dia. Saya pikir semua orang harus memperhatikannya atau mengusirnya tanpa meninggalkan bahaya tersembunyi, ucap Mo Xiaoya, menyarankan kepada rombongannya agar mengusir Lu Su, agar dia tidak menerima bahaya sedikit pun dari musuh atau dari Lu Su. Tampak di sini Sun Zoyang pun membenarkan perkataan tersebut, tapi di sini Sun Zoyang pun mempertimbangkan hal yang lain. Apa yang dikatakan Xiaoya benar, selalu perlu untuk menjaga satu tangan. Tetapi pada saat seperti itu, apakah tidak manusiawi untuk memanjat orang atau mengusirnya untuk pergi? Ucapnya kepada semua orang yang saat itu bersitegang. Mo Xiaoya pun nampak bingung dengan perkataan tersebut. Kelihatannya Sun Zoyang pun mengkhawatirkan Lu Su dan juga rombongannya karena dia terlihat baik. Pada saat yang sama, kita diperlihatkan di sini sudah ada Uskup Bishop Kardinal, Lu Su dan Xiaoyu. Tak lama kemudian Lu Su pun berkata kepada Xiaoyu, "Hei Xiaoyu, seberapa jauh kita dari kota kerajaan sekarang?" Tanya Lu Su. "Bisakah kita sampai di sana jika kita menyingkirkan karavan?"
ucap tersebut kepada si Yoyo. Di sini kelihatannya Lusu pun memikirkan bahwasannya ia kemungkinan bisa menyingkirkan keseluruhan karapan. Nampak Xiaoyu pun terdiam, ia pun lantas mengusulkan ide lain untuk kabur dan meninggalkan jejak dan pergi menuju ke kota kerajaan. Nah, dengan cara ini seharusnya tidak ada masalah dengan jalan resmi dan rambu-rambu jalan Lusu. Bisakah kita pergi sendiri? Ucapnya kepada Lusu. Tak lama kemudian di sini Lusu pun berkata kepada Xiaoyu. Nah, Sun Zhuoyang dan musuh-musuhnya telah datang ke pintu. Meskipun mereka pikir mereka bisa mengatasinya, kita tidak perlu mengambil resiko dengan mereka, ucapnya. Bahwasanya ketika Lusu berada dengan mereka, mereka mungkin akan juga dalam mara bahaya dan Lusu juga ikut dalam keadaan yang bahaya dan Lusu tidak ingin menjalani hal tersebut. Saya tidak tahu siapa target mereka, tetapi kami memiliki 4 kelas, 84 kelas dan itu tidak mudah untuk dihadapi. Pikir Lusu membayangkan bahwasanya rombongan Sun Zhuoyang ada 4 level Master 1, sisanya Master level B. Dan tidak mudah untuk dikalahkan oleh orang-orang peringkat pertama mungkin. Tak lama kemudian di sini Xiaoyu pun menyetujui dan kesepakatan pun terjadi antara Lusu dan Xiaoyu untuk meninggalkan mereka dan kabur. Dan ada mata-mata bernama Sumujun di tim ini. Itu adalah utusan dari Wen Saifu, yakni Kaisar Surgawi. Ucap dari Lusu kepada Xiaoyu. Lantas Xiaoyu pun berkata kepada Lusu, karavan memblokir uang kami dan mendapatkannya kembali. Pahami, saya akan membiarkan uskup bersiap. Ucap Xiaoyu bahwasanya saat ini dia tidak akan mendapatkan tumpangan gratis. Tumpangan gratis itu dikembalikan kepada Songbo, yakni si ketua karapan. Tak lama kemudian di sini sudah ada bunyi tapak kuda yang bergegas untuk pergi, yakni kereta Lusu bersama uskup Bishop Kardinal. Sun Zhuoyang yang menyadari itu, ia pun lantas melihatnya. Apa yang terjadi? Pikir dari Sun Zhuoyang melihat Lusu bergegas untuk pergi, padahal ia belum mengusirnya. Lantas orang-orang pun kaget melihat hal tersebut, mereka pun bingung. Nampak orang pun bergegas meninggalkannya. Namun tak lama kemudian, Sun Zhuoyang pun berpikir bahwasanya Lusu harus dikasih tahu agar dia juga tidak mendapatkan bahaya. Tapi di sini uskup Bishop Kardinal dengan tenang pun memimpin kudanya. Ayo cepat kita kabur, ucapnya sambil bergegas. Tak lama kemudian, ini kereta Hapilu. Apakah mereka pergi? Ucap salah satu dari tim Sun Zhuoyang. Tak lama kemudian, setelah berpikir sejenak, Sun Zhuoyang pun menyuruh orang-orang untuk mengikuti Lusu. Yuk ikuti dan simak, ucapnya. Beberapa orang pun mengejar Lusu dan Sun Zhuoyang pun bergegas untuk mengejar Lusu juga. Dan push, ia lantas meneriaki Lusu dan berkata, hei selamat Lu, mau kemana kamu? Ucapnya berteriak kepada Lusu. Tak lama kemudian Lusu pun keluar dari keretanya. Ia pun menatap Sun Zhuoyang dan berkata, agak tidak aman mengikutimu seperti ini. Mari kita bertemu di kota kerajaan, maka saya akan membantu Anda menemukan komandan dari tentara Wu, ucapnya kepada Sun Zhuoyang. Ia mengatakan bahwasanya ia bisa bertemu di kota kerajaan nanti dan menemukan komandan dari tentara Wu. Di sini sebelumnya Mo Xiaoya yang ingin mengusir Lusu, nampak ia pun berkaca-kaca dan pipinya kelihatan memerah karena Lusu meninggalkannya. Lantas ia pun berteriak kepada Lusu, sekarang semua orang dalam bahaya, kamu mau pergi? Ucapnya. Temannya pun bingung dengan perkataan Xiaoya yang tiba-tiba kelihatan aneh. Tadinya ingin mengusir Lusu, kenapa sekarang meneriakinya untuk kembali? Ucapnya. Di sini Lusu pun tidak tinggal diam, ia pun menyindir Mo Xiaoya. Hei, bukan urusanku, saat kau dalam bahaya, bukan urusanku juga, ucapnya. Tak lama kemudian Lusu pun berbalik dan dia pun
masuk ke dalam kereta tersebut dengan segera. Tak lama kemudian ia pun berkata di dalam hati, "Dan jika Anda tahu bahwa saya lusuh, Anda harus bertarung dengan saya. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, saya tidak bekerja sama dengan para pembunuh itu karena uang, oke?" Ucap lusuh dari balik hati bahwasanya dia bukanlah mata-mata dari pembunuh tersebut dan tidak ingin ia dituduh sebagai seorang mata-mata yang hendak menghajar rombongan dari Sun Zoyang dan yang lainnya. Lantas dengan teriakan, Sun Zoyang pun Mo Xiaoya pun berkata, "Jika Anda melihat bahaya seperti ini, buang teman Anda dan lari. Bahkan jika Anda bisa hidup dengan baik, bagaimana Anda bisa punya teman?" Ucap dari Mo Xiaoya kepada Lusu dengan berteriak. Tapi di sini Lusu pun mengejek Mo Xiaoya. Ia berkata dan menunjukkan lidahnya kepada Mo Xiaoya. "Hei, itu bukan urusanmu," ucapnya. Di sini Mo Xiaoya pun kesal akibat ulah Lusu tersebut. Lantas di sini sudah ada Sun Zoyang dan Mo Xiaoya. Apa yang dikatakan Happy Lu benar. Dia awalnya hanya berjanji untuk membantu menemukan komandan tentara Wei dan tidak ada persampingan lain dengan kami, pikir dari mereka. Lantas mereka pun berpikir lagi, "Tapi kenapa aku tidak bisa menelan nafas ini?" Ucap dari Sun Zoyang dari balik hatinya. Mungkin itu juga salah satu perkataan Mo Xiaoya. Lantas mereka pun berpikir, "Jelas kemanapun kami pergi di Wangcheng, kami semua adalah bintang yang memegang bulan dan hanya para jenius di Wangcheng yang membenci orang lain." Ucapnya di sini telah membayangkan bahwasanya Sun Zoyang adalah dambaan dari orang-orang kerajaan di Wangcheng. Ia pun nampak dikagumi dan tidak ada yang mungkin berkhianat kepadanya. Tidak ada yang pernah berani memperlakukan kami sebagai bintang bencana, berani menghina kami, ucapnya. Tak lama kemudian di sini dengan tenang Sun Zoyang pun lantas berkata kepada Lusu, "Hei kau, tinggal dan saya akan menambahkan uang kepada Anda," ucapnya kepada Lusu. Terdengar perkataan uang, lantas itu Lusu terbersit dan ting, langsung saja masuk ke pikirannya. Lusu pun terlihat bingung. "Apakah itu uang?" ucapnya. Namun tak lama kemudian di sini Lusu pun bergegas untuk berhenti sejenak dan memandang dari Sun Zoyang dan lainnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menatap Sun Zoyang sebagai saudara. "Hei saudara, berapa banyak yang Anda tambahkan?" ucapnya kepada Sun Zoyang. Di sini orang-orang pun nampak bingung dan mendesis. Mereka pun tercengang, kenapa Lusu bisa saja untuk disogok. Itu dia, siapa yang berani mengirimnya menjadi mata-mata? Jual semuanya dalam hitungan menit. Oke, ucap di pikiran Sun Zoyang bahwasanya Lusu bukanlah seorang mata-mata. Karena dia diberi uang, dia akan menjadi saudara. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Lantas ia pun mengatakan, 1 juta catatan dewa, Anda mengantar kami ke kota kerajaan. Ketika Anda tiba di Wangcheng, Anda dapat pergi ke bank manapun di keluarga Sun untuk mendapatkannya. Ucap Sun Zoyang kepada Lusu bahwasanya ia menyarankan untuk mengawal Sun Zoyang dan rombongannya. Dan ia akan diimbali uang 1 juta. Tak lama kemudian Lusu pun lantas berpikir, masing-masing jenius kerajaan ini memiliki latar belakang dan identitas musuh mereka tidak jelas. Budak besar yang diam-diam menyerang mungkin saja datang untuk menjelajahi jalan. Pikir Lusu bahwasanya mungkin saja orang-orang yang akan menyerang mereka sangatlah kuat dan jahat. Dan Lusu bisa saja untuk menghadapi orang-orang tersebut. Lantas Lusu pun berkata lagi kepada Sun Zoyang, "Tugas mengawalmu seharusnya sangat berbahaya. Jadi 1 juta koin tidak cukup, 3 juta.
Juga kamu harus memberiku surat dan sidik jari, ucap dari Lu Su memberikan tawaran yang selanjutnya kepada Sun Zhoyang. Sun Zhoyang yang mendengar hal tersebut, ia pun tercengang. Bisa saja orang ini meminta 3 juta koin beserta sidik jari dari Sun Zhoyang. Apakah Lu Su berpikir bahwasanya Sun Zhoyang akan mengkhianatinya? Lantas Sun Zhoyang pun di sini berkata kepada Lu Su, "Apa aku?" tanyanya. "Ini pertama kalinya ada orang yang menantangku untuk menempelkan sidik jariku padaku. Apakah kamu takut aku akan di-full atau aku akan mati di sini?" ucap Sun Zhoyang kepada Lu Su. Sentimen negatif pun keluar dari Sun Zhoyang plus 777. Nampaknya Sun Zhoyang pun marah akibat ulah Lu Su yang mengejeknya. Namun tak lama kemudian Mo Xiaoya pun mendekat. Ia pun lantas berkata kepada Lu Su, "Orang-orang seperti Anda yang menganggap uang sebagai kehidupan, cara mencari uang pasti akan semakin sempit. Siapapun yang menjadi majikan Anda di masa depan akan menjadi bodoh," ucap dari Mo Xiaoya kepada Lu Su. Lu Su pun nampak terdiam. Ia pun menatap Mo Xiaoya dengan tatapan yang aneh. Ia pun berpikir, lantas kemudian ia mengejek. Ia pun mendekat kepada Sun Zhoyang, lantas ia berbisik kepada Sun Zhoyang, "Hei, dia bilang bahwa kamu adalah orang yang bodoh," ucapnya kepada Sun Zhoyang. Nampak Sun Zhoyang pun bingung dengan perkataan tersebut. Mungkin ia mengadu domba antara Sun Zhoyang dan Mo Xiaoya. Mereka pun berdua marah. "Apa yang saya maksud dengan orang ini?" ucapnya. Ia pun berteriak kepada Lu Su. Dan nilai emosi negatif pun muncul dari Sun Zhoyang plus 77 dan juga muncul dari Mo Xiaoya plus 77. Lantas cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya.